tembakan dari luar kotak penalti deflected tapi kemudian masuk ke dalam gawang. Rafael strike, coba masuk ke kotak penalti, umpan langsung pada masyarakat. Oke, bukan pelanggaran. Kita lihat pelanggaran untuk Turkmenistan. 1-0, gol kedua yang dilesatkan oleh VAR selama bersama dengan timnas. Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U23 usai tekuk Turkmenistan. 4 pelatih gila Sinteyong tembus 3 level timnas ke Piala Asia. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, Timnas Indonesia U23 berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Kepastian itu didapat usai Indonesia mengalahkan Turkmenistan 2-0 pada pertandingan terakhir Grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Stadion Manahan Solo pada Selasa 12 September. Di awal babak pertama atau tepatnya pada detik 40, bek Timnas Indonesia U23 Elkan Bagat melakukan kesalahan passing di lini belakang yang mengarah kepada pemain depan Turkmenistan Priyev Ruslan. Untungnya tembakan Ruslan masih dapat ditangkap kiper Indonesia Hernando Ari. Pada menit ke-10, Timnas Indonesia U23 sebenarnya mampu membobol gawang Turkmenistan lewat sontekan Hoki Caraka usai meneruskan umpan Pratama Arhan dari sisi kiri, namun gol tersebut dianulir wasit Kim Dae-yong dari Korea Selatan karena Arhan lebih dulu dianggap terjebak offside. Padahal dalam tayangan ulang terlihat Arhan dalam posisi onside. Lalu di menit ke-23, lemparan ke dalam Arhan juga mampu menciptakan peluang untuk Indonesia. Lemparan Arhan ke jantung pertahanan Turkmenistan dapat disundul Elkan Bagat. Sundulan Bagat kemudian dapat diteruskan tembakan voli Rafael Struik, namun tendangannya dapat diblok kiper Turkmenistan. Pada menit ke-29 lewat skema lemparan ke dalam Arhan yang sama menghasilkan peluang untuk Struik. Sayangnya tembakan Struik masih bisa diblok barisan pertahanan Turkmenistan. Barulah di menit ke-39 akhirnya Indonesia mampu memecah kebuntuan lewat gol dari Ivar Jeder lewat tembakan keras dari luar kotak penalti Turkmenistan usai meneruskan umpan dari Arkan Fikri. Ya, bola tembakan Jenner sempat membentur kepala pemain belakang Turkmenistan Oras Orazov sehingga berubah arah yang membuat kiper lawan kesulitan untuk membendung bola tersebut. Hingga pertandingan berakhir tak ada gol tambahan yang tercipta. Indonesia unggul 1-0 atas Turkmenistan di babak pertama. Lalu di awal babak kedua, Indonesia tampil lebih kuat dalam penguasaan bola. Pada menit ke-54, Timnas Indonesia U23 mampu mengancam gawang Turkmenistan lewat sundulan Rio Fahmi yang membentur Mistar usai meneruskan umpan tendangan bebas Ivar Jenner. Pada menit ke-58, Marcelino Ferdinand sempat mendapatkan tackle keras dari pemain Turkmenistan Umarov Salim hingga membuat pemain Indonesia itu harus meringis kesakitan. Wasit pun memberikan kartu kuning untuk Umarov Salim. Di menit ke-69, lagi-lagi lemparan ke dalam Arhan dapat disundul oleh Bagat yang mengarah kepada Rafael Struik. Sayangnya tembakan Struik masih bisa diblok oleh kiper Turkmenistan. Pada menit ke-70, Sinteyong memasukkan Witan Sulaiman menggantikan Hoki Caraka. Di menit ke-71, Timnas Indonesia mendapatkan peluang emas lewat Witan Sulaiman yang berhasil memblok tendangan kiper Turkmenistan yang melakukan blunder saat akan melakukan tendangan di depan gawang. Namun sayangnya tendangan kiper Turkmenistan ini mengenai tangan Witan. Pada menit ke-75, Sinteyong memasukkan Muhammad Ramadan Sananta menggantikan Marcelino Ferdinand. Dan di menit ke-85, Arkan Fikri melakukan kontrol bola yang begitu luar biasa di sudut kiri pertahanan Turkmenistan. Pada menit ke-89, tembakan Arkan Fikri mampu mengancam gawang Turkmenistan tapi masih dapat ditangkap oleh kiper lawan. Di menit ke-90 plus 2 Indonesia berhasil menambah keunggulan menjadi 2-0 lewat sundulan Pratama Arhan usai meneruskan umpan dari Muhammad Raihan Hanan. Hingga pertandingan berakhir tak ada gol tambahan yang tercipta. Indonesia menang 2-0 atas Turkmenistan dan kemenangan ini membuat Indonesia finish di posisi puncak klasemen Grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024.
Indonesia juga sekaligus lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024 yang akan digelar pada April tahun depan dengan status sebagai juara grup K. 4 pelatih gila Sinteyong tembus 3 level timnas ke Piala Asia. Dan di informasi bola selanjutnya, kualifikasi Piala Asia U23 2024. Kinerja Sinteyong untuk timnas Indonesia bikin pelatih Turkmenistan kagum. Ya, sejak ditangani pelatih Sinteyong, timnas Indonesia mengalami progres yang cukup menjanjikan. Bukan hanya di level senior saja, tapi di kelompok umur juga menunjukkan performa yang menawan. Sinteyong untuk pertama kalinya mengantarkan Indonesia senior berlaga di Piala Asia 2024 pendatang. Sebuah jalan terjal yang selama ini dihadapi Indonesia, namun mampu ditaklukkan ketika ditangani oleh pelatih asal Korea Selatan ini. Selain itu, pelatih yang memimpin Korea Selatan di Piala Dunia 2018 silam itu juga telah meloloskan timnas Indonesia U20 ke ajang yang sama, yakni Piala Asia U20 2023. Artinya 2 pencapaian sudah ia torehkan. Kini, jika ia berhasil membuat timnas Garuda Muda U23 lolos ke Qatar, namanya akan harum di dunia sepak bola Indonesia karena menjadi pelatih pertama yang mampu meloloskan 3 level timnas berbeda ke Piala Asia. Selain itu, dia akan dikenal sebagai pelatih gila dalam artian positif karena hanya dia yang mampu menciptakannya. Sejauh ini baru pelatih Fahri Husaini saja yang mampu meloloskan 2 level timnas ke Piala Asia. Namun itu dalam kategori kelompok umur remaja, yakni U16 di tahun 2018 dan U19 di tahun 2020. Dan di informasi bola selanjutnya, ya, pelatih timnas Turkmenistan U23 Ahmet Aga Miradov melayangkan pujiannya untuk juru taktik timnas Indonesia U23 Sinteyong. Ahmet Aga Miradov sudah berusaha memahami peta kekuatan dan potensi ancaman yang dimiliki oleh timnas Indonesia U23. Dia sempat hadir saat Garuda Muda menggasak Chinese Taipei U23 dengan skor 9-0 pada Sabtu 9 September kemarin. Tidak hanya itu, pelatih asal Turkmenistan ini ternyata juga sudah memantau kekuatan anak asuh Sinteyong dari laga-laga sebelumnya. Hasilnya, Ahmed menyimpulkan bahwa Garuda Muda merupakan lawan tangguh yang bakal menjadi ujian sulit bagi anak asuhnya. Saya sudah menyaksikan beberapa pertandingan dari timnas Indonesia. Pada pertandingan itu, Indonesia adalah tim yang terlihat sangat kuat, kata Ahmed saat ditemui awak media pada Selasa 12 September. Hasil riset dan pemantauan yang dilakukan pelatih Turkmenistan U23 ini juga mengarah kepada perubahan besar yang dilakukan oleh Sinteyong selama menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Ahmed memuji pekerjaan pelatih asal Korea Selatan itu selama 3 tahun terakhir, sebab nama-nama pemain muda yang diproyeksikan Sinteyong untuk menghadapi Piala Dunia U20 kini sudah bisa dipanen. Menurut juru taktik berusia 44 tahun itu, sebagian besar pemain itu kini menjadi kerangka utama, tidak hanya di timnas U23, tapi juga di skuad senior timnas Indonesia. Kami akan bersiap dengan hal ini. Sepanjang yang saya tahu, Sinteyong sudah mempersiapkan timnas U23 ini selama 3 tahun. Beberapa pemainnya juga sudah punya pengalaman bermain bersama timnas Indonesia senior, dan itulah sebabnya saya menganggap timnas Indonesia U23 adalah tim yang benar-benar tangguh, ujarnya.